Pemirsa, inilah breaking news berita 1 News Channel. Saya Kevin Egan. Hari ini sidang perkara Basuki Cahayapurnama atau Ahok dilanjutkan. Sidang berlangsung di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Agenda persidangan masih pemeriksaan saksi-saksi. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya. Tezar, apakah Ahok sudah tiba di lokasi sidang? Ya kan, baru saja kami pantau tadi 5 menit yang lalu mungkin ya, Basuki Cahayapurnama sudah hadir di area Kementan dan juga masuk ke dalam ruangan sidang langsung. Demikian juga dengan tadi kuasa hukumnya yang sudah hadir 30 menit, sekitar 30 menit lebih awal daripada Basuki Cahayapurnama. Tadi kami juga pantau saksi yang rencananya akan hadir juga sudah tiba. Salah satunya ada Wilyudin Abdul Rashid yang juga sudah hadir di di area persidangan di Kementan ini seperti dua persidangan sebelumnya. Demikian, Egan. Tezar, agenda sidang ini memeriksa saksi. Siapa saja yang dihadirkan jaksa pada hari ini? Ya, memang masih seperti persidangan sebelumnya, agendanya masih memeriksa saksi pelapor, dan memang agendanya hari ini ada 4 lagi saksi pelapor yang akan dihadirkan untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan kali ini, dan juga 2 saksi lainnya dari Polresta Bogor. Jadi totalnya jika hadir semua nanti akan ada 6 saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan ini. Yang pertama, ini adalah Wilyudin Abdul Rashid Dhani. Yang kedua adalah Ibnu Baskoro, yang seharusnya Ibnu Baskoro ini memberikan keterangan atau bersaksi pada persidangan pada pekan lalu, namun akibat keluar kota kemudian ia batal untuk didengarkan kesaksiannya pada persidangan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah Asrori Saputra dan yang keempat adalah Iman Sudirman. Sedangkan untuk dari penyidik yang dihadirkan dari pihak Polresta Bogor hari ini adalah Bribka Agung Hermawan maksud kami, dan yang kedua adalah Bribtu Ahmad Hamdani. Seperti kita ketahui bahwa persidangan sebelumnya ini sempat ditunda untuk sementara pada kesaksian Wilyudin Abdul Rashid karena memang ada kejanggalan dalam BAP dari Wilyudin ini, sehingga kemudian hakim dan juga kuasa hukum meminta Kapolresta Bogor selaku penyidik yang membuat BAP tersebut dihadirkan untuk kemudian dikonfrontir hari ini, apakah kemudian kesalahan tersebut ada pada penyidik atau pada Wilyudin yang memberikan keterangan laporan yang kemudian ada kesalahan di dalamnya. Memang jika merujuk pada BAP ini ada beberapa kejanggalan dalam BAP Wilyudin. Yang pertama adalah saksi mengaku melihat video pada tanggal 6 September. Yang 6 September padahal kejadiannya ini dikatakan bahwa kejadian pidato ini berlangsung pada tanggal 27 September. Dan kejanggalan kedua yang ditemukan dalam BAP ini adalah saksi mengaku bahwa kejadian tersebut berlangsung di Tegalega Bogor, padahal kejadian sebenarnya ada di Kepulauan Seribu seperti tahu, di Pulau Pramuka. Nah, ini yang kemudian akan dikonfrontir, dicari apakah kesalahan ini ada pada penyidik atau pada saksi yang berikan keterangan yang salah kepada penyidik untuk menyusun BAP ini. Egan. Ya, Tezar, tadi Anda menyebutkan Ahok sudah datang. Apakah seluruh saksi juga sudah datang pada pagi hari ini? Memang hingga saat ini dari pantauan kami dari 6 saksi yang akan hadir dalam sidang kali ini baru Wilyudin Abdul Rashid Dhani yang kami pantau. Jika kita mereview pada persidangan sebelumnya ini, Egan, memang hingga saat ini sudah ada 8 orang saksi dari pihak pelapor, dari 12 rencananya akan dihadirkan dari pihak pelapor. Dan jika kita melihat memang dalam surat dakwaan seluruh saksi yang akan dihadirkan dari awal sidang sampai nanti dari pihak terlapor ada sekitar 43 orang yang akan dihadirkan, baik dari saksi JPU atau dari pihak pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor, saksi fakta atau saksi yang langsung melihat pada saat kejadian, dan juga saksi ahli. Jika kita mereview juga pada persidangan sebelumnya, memang dari 8 saksi ini pertanyaannya masih berkutat pada video yang asalnya mereka dapatkan dari mana, kemudian juga kapan melihat video tersebut, berapa durasi yang mereka melihat dari video yang di-upload oleh Pemprov DKI Jakarta di channel YouTube milik Pemprov DKI Jakarta. Apakah karena dari beberapa saksi yang sebelumnya sudah memberikan kesaksian, ini ada yang mengaku bahwa hanya melihat beberapa detik saja, ada yang melihat setengahnya, ada yang melihat keseluruhannya. Inilah kemudian yang didalami oleh hakim dan juga kuasa hukum dan juga JPU. Kemudian juga yang ditanyakan oleh hakim adalah kenapa kemudian melapor dan
substansi apa yang kemudian terdapat pada video tersebut yang mengandung unsur penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama. Dan sebelumnya juga, dan tadi kami juga sempat mewawancarai pihak dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, tim ketua dari kuasa hukum Sira Prayuna juga yang mengatakan bahwa dari 8 orang yang dihadirkan dalam persidangan ini memang dianggap menurut Sira ini tidak memiliki kredibilitas dan juga akuntabilitas yang mumpuni untuk menjadi saksi. Karena memang dari 8 orang yang telah memberikan kesaksian di persidangan tidak ada satupun yang melihat langsung pada saat kejadian, tapi mereka semua hanya melihat dari video, dari YouTube, dari video yang juga diunggah oleh kawan-kawan mereka di grup WhatsApp. Sementara itu memang salah satu saksi yang juga sudah memberikan keterangan pekan lalu, Pedri Kasman juga mengatakan ada indikasi bahwa ada upaya bahwa kuasa hukum Basuki Cahayapurnama berusaha untuk mempreteli profil satu persatu dari saksi untuk menghilangkan substansi dan juga melemparnya kepada publik. Karena memang seperti kita tahu bahwa dari 8 orang yang kemudian sudah bersaksi dalam persidangan ini, seperti kita ingat bahwa setelah persidangan, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama berniat akan melaporkan 3 orang saksi. Pada saat itu kami konfirmasi kepada Hamfri Jemat, tim kuasa hukum Ahok. Namun memang kami tunggu apakah kemudian ada laporan ke Polda Metro Jaya. Hingga kemarin memang dari pihak kuasa hukum baru melaporkan 1 orang saksi atas dugaan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dan juga ada unsur fitnah pada kesaksian di persidangan sebelumnya. Memang kuasa hukum Basuki Cahayapurnama telah melaporkan Novel Bamumin ke Polda Metro Jaya kemarin atas dugaan tersebut. Itu kita tahu pada sidang-sidang sebelumnya ada aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan ruang sidang. Bagaimana situasi dan kondisi di sana? Hingga saat ini Egan, kami belum melihat adanya tanda-tanda ada aksi di bagian luar karena biasanya masa ini sudah hadir pada pagi hari dan saat ini biasanya pada sekitar pukul 9 ini sudah ada suara-suara dari luar gedung Kementan, namun hingga saat ini kami belum mendengar adanya suara-suara dari masa dan kami juga tadi mengkonfirmasi kepada Friendly Sagala yang bertugas di luar Kementan. Ia juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pihak pendemo atau pengunjuk rasa yang hadir di kawasan Kementan. Sementara untuk di bagian dalam ini suasana juga cukup kondusif, tidak ada kejadian-kejadian yang berarti. Demikian juga tadi kami sempat mengkonfirmasi ke pihak kepolisian, ada 2.200 petugas yang dikerahkan dalam sidang Ahok kali ini dan dibagi menjadi 4 ring di bagian dalam ruang sidang, kemudian juga di bagian luar ruang sidang atau tempat kami melaporkan di sini, di area Kementan, kemudian juga di luar area Kementan atau di bagian luar pagar area Kementan. Dibagi menjadi 4 ring dan diterjunkan tadi 2.200 personil. Dan penjagaan sendiri di bagian dalam ini sebenarnya ruang sidang ini berkapasitas hanya 100 orang dan kemudian untuk dari pihak pelapor dan juga terlapor untuk hadirin sidang diperbolehkan hanya 40 dari pihak terlapor dan juga 40 dari pihak pelapor dan juga terlapor. Kemudian dipisahkan di antara bagian kiri dan juga bagian kanan, sementara di tengahnya nanti akan dibatasi oleh polisi yang berjaga di antara kedua kelompok yang hadir di dalam ruang sidang. Kemudian juga nantinya polisi juga akan membentuk letter U untuk meminimalisir adanya potensi bentrokan yang terjadi di dalam ruang sidang. Untuk sementara ini memang kami pantau memang suasananya juga masih kondusif baik di sini. Kemudian juga kami mengkonfirmasi bahwa di depan ini tidak ada unjuk rasa yang berlangsung seperti persidangan-persidangan sebelumnya yang dihadiri atau dihadiri oleh kedua masa baik yang pro maupun yang kontra Ahok. Demikian Egan. Baik, Teza, lalu bagaimana dengan skema pengamanan di dalam ruang sidang? Siapa saja yang berhak memasuki ruang sidang pada sidang kali ini? Ya, memang seperti yang kami laporkan bahwa di dalam ini ruangan sidang terbatas dengan begitu memang hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang boleh masuk ke dalam ruang sidang, yakni 40 dari pihak pelapor.
atau dari pihak-pihak yang melaporkan atas dugaan kasus ini, dan termasuk juga kuasa hukum yang hadir, kemudian juga 40 lainnya ini dari pihak Basuki Cahayapurnama atau dari pihak pro Ahok. Memang kami juga mantau untuk masuk ke dalam ruang sidang, ke dalam area Kementan ini sendiri, ini hanya dibatasi, tidak boleh semua massa masuk ke dalam ruangan Kementan ini, hanya dibatasi dengan orang-orang seperti keluarga dan juga rekan dari Basuki Cahayapurnama yang berkepentingan. Ini juga hanya mereka yang hadir. Demikian juga media juga sangat dibatasi untuk masuk ke dalam. Seperti persidangan sebelumnya, hanya boleh pada awal persidangan untuk mengambil gambar, untuk kemudian media kemudian diperintah atau diminta oleh hakim untuk keluar, karena memang persidangan sendiri tidak boleh disiarkan secara langsung dan live, karena dinyatakan sebelumnya oleh pihak KY dan juga MK memang tidak ada sebenarnya persidangan yang boleh disiarkan live, karena ini pertama akan dikhawatirkan ini akan mengganggu independensi dari keputusan hakim dan juga dari saksi yang dikhawatirkan saling mendengar, sehingga ini juga mengurangi independensi dari pihak saksi yang seharusnya memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri, tidak boleh atas mendengarkan kesaksian dari orang lain. Demikian, Egan. Baik, Tezar, kita akan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Terima kasih atas informasinya, Tezar Aditya, langsung dari ruang sidang Kementerian Pertanian Jakarta. Pemirsa, saat ini kita sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan Flora Dianti, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bu Flora. Pagi, Mas Kevin. Bu Flora, kalau kita cermati, agenda sidang pada hari ini adalah pemanggilan saksi. Ada 6 saksi, 2 diantaranya anggota polisi. Menurut Anda, apa yang masyarakat dapat cermati dalam sidang yang berlangsung pada hari ini? Ya, jadi yang biasanya kalau misalnya polisi atau penyidik itu dipanggil ke persidangan, itu namanya saksi verbalisan. Itu biasanya untuk mengklarifikasi pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan itu bagaimana keterangannya si saksi. Biasanya ini terkait keterangan saksi yang berbeda dengan BAP atau berbeda dengan fakta, atau mencabut keterangannya. Nah, jadi ditanyakan pada saat penyidikan bagaimana, makanya dipanggillah saksi penyidik, biasanya begitu. Baik, kalau misalnya memang ada kejanggalan di dalam BAP, kalau menurut Bu Flora, ini kesalahan terjadi pada polisi atau pada saat saksi? Oh, ini bisa terjadi keduanya. Bisa salah satu, namanya juga manusia, Mas. Tapi kan penyidik itu biasanya sebelum diberkas memberikan memberikan kesempatan kepada si terperiksa untuk memeriksa kembali keterangannya di BAP. Bahkan apabila ada BAP lanjutan, itu penyidik juga menanyakan lagi kepada si terperiksa, apakah itu saksi, apakah tersangka. Lalu sebelum dia lanjut kepada pertanyaan lanjutan, misalnya apakah ada jawaban yang ingin diperbaiki atau ditambah pada saat pemeriksaan sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Jadi pada saat seperti ini, apabila memang penyidik sudah melakukan kewajibannya seperti ini kan sebenarnya SOP-nya penyidik. Itu berarti kesalahannya sudah tidak di penyidik gitu loh. Kembali lagi kepada saksinya tersebut begitu. Kalau misalnya ternyata kesalahan terjadi pada saksi pelapor, Bu Flora, apakah kemudian ini bisa diperkarakan? Karena bisa diduga bahwa saksi pelapor ini melakukan kesaksian palsu. Jadi begini, yang namanya kesaksian palsu adalah kesaksian yang diberikan di depan persidangan. Jadi tidak bisa di tahap penyidikan. Nah, ini ke tahap persidangan itu memang harus dilihat dulu apakah keterangannya ini bersesuaian dengan alat bukti yang lain atau tidak bersesuaian dengan keterangan atau alat bukti yang lain. Nah, ini yang harus diputuskan oleh hakim. Jadi yang memutuskan apa ini keterangan saksinya palsu atau tidak itu hakimnya. Karena di KUHAP diatur bahwa apabila hakim melihat ini ada indikasi keterangan palsu, maka hakim yang akan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk memproses kesaksian palsu ini. Jadi hakim yang harus menentukan. Apakah kemudian hakim akan langsung memutuskan siapa yang salah dalam pembuatan BAP pada saat sidang itu berlangsung langsung di tempat, atau seperti apa nanti ketika sudah dapat mengidentifikasi masalahnya, Bu Flora? Nah, ini kan harus dilihat dulu persesuaian dengan alat bukti lain yang diperiksa di tahap persidangan.
Nah, apabila ada misalnya 5 alat bukti, kemudian 4 alat bukti ini bersesuaian, hanya satu yang tidak bersesuaian. Lalu kemudian hakim mengklarifikasi sekali lagi, ini kok beda dengan alat bukti yang lain atau keterangan saksi yang lain, atau misalnya ada alat bukti surat, lalu ditanyakan ini yang benar yang mana gitu. Kalau misalnya nanti atau mungkin berbeda dengan BAP, nanti yang di BAP juga ditanyakan ini yang benar yang di BAP, apa yang diberikan di depan persidangan. Nah, nanti ditanyakan seperti itu. Kalau misalnya masih juga berpendapat bahwa dia berbeda dengan alat bukti yang lain, nanti hakim yang akan memutuskan di persidangan itu juga bahwa ini Anda bisa dikenakan keterangan palsu. Nah, disitulah hakim akan meminta jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, saya ingin ini proses mengenai keterangan palsu. Jadi hakim yang memutuskan di persidangan. Baik, katakan kalau misalnya nanti kedua polisi ini menyatakan bahwa mereka telah mencatat berdasarkan pernyataan langsung dari saksi pelapor. Nah, apakah ini kemudian kita langsung bisa simpulkan bahwa saksi pelapor memberikan keterangan palsu? Ya, ini yang harus dilihat nanti dengan fakta lainnya. Soalnya di sini kan satu, mereka itu kan saksi pelapor. Ya. Lalu kemudian satunya lagi saksi verbalisan yang menerima laporan. Ya, yang harus dikonfrontir adalah dengan saksi fakta atau fakta lain yang disebut dengan alat bukti yang sah, bisa berupa keterangan saksi juga bisa yang lain ya, saksi fakta tapi harus, atau kemudian alat bukti surat, lalu kemudian alat bukti ahli terkait dengan opini atau apa. Nah, kalau misalnya bertentangan, lalu kemudian hanya dia sendiri, hakim menganggap bahwa kok ini lain sendiri dan kayak sepertinya diniatkan sengaja, gitu, merugikan orang lain, hakim situ yang akan memutuskan. Jadi harus dilihat lagi dengan alat bukti saksi atau alat bukti yang sah lainnya, saksi fakta maksudnya. Baik, Bu Flora. Karena ada 2 saksi yang berasal dari Polresta Bogor, ini merupakan 2 anggota polisi yang menerima laporan tersebut. Fakta-fakta apa saja yang kemudian bisa digali informasinya dari keterangan 2 saksi ini, mungkin selain dari adanya kejanggalan di dalam BAP tersebut, Bu? Ya, bisa juga misalnya ditanyakan kenapa berbeda antara di depan persidangan atau mungkin di BAP. Kalau misalnya dikatakan, oh pada saat itu saya memberikan sudah capek, sudah selama 8 jam. Nah, itu kan akan dikonfrontir dengan penyidiknya. Apakah benar waktu itu pada saat pemeriksaan Anda memeriksanya 8 jam lebih? Atau pada jam berapa? Atau mungkin dia memberikan alasan, pada saat itu saya tidak didampingi oleh, saya di bawah tekanan misalnya. Lalu kemudian ditanyakan oleh hakim kepada penyidik misalnya, di bawah tekanan apakah waktu itu memang ada penyiksaan ataukah apa, pada saat itu tidak didampingi oleh penasehat hukum, kan seperti itu. Kalau sudah biasanya patokannya tidak kok ada didampingi penasehat hukum atau didampingi oleh dari bagian legal atau apa. Nah, biasanya di sini hakim akan melihat bahwa yang benar itu adalah pada saat BAP-nya atau apa yang benar itu apakah BAP-nya ataukah yang diberikan di depan persidangan. Begitu, Mas. Baik, ada 2 yang polisi, namun ada juga 4 saksi pelapor yang berasal dari jaksa penuntut umum. Nah, kalau misalnya 4 saksi yang juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini ternyata juga tidak merupakan saksi yang ada di lokasi pada saat Ahok memberikan pidatonya, apakah menurut Anda ini akan kembali melemahkan dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok, Bu Flora? Ya, yang saya tahu yang namanya alat bukti keterangan saksi yang sah itu, dia harus memenuhi syarat material, yaitu ia melihat sendiri, mendengar, mengalami. Pada saat kejadian pada saat kejadian di Pulau Seribu. Bukan pada saat dia melihat seseorang mendistribusikan. Berarti kalau dia melihat dari video, yang salah itu orang yang mendistribusikan gitu loh. Bukannya dia melihatnya bukan langsung pada saat itu. Nah, di sini kan berarti yang namanya saksi pelapor itu hanyalah orang yang melaporkan ada dugaan tindak pidana berdasarkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Berarti dia hanya diberlakukan sebagai saksi pada saat melapor di penyidikan. Tidak bisa diajukan di persidangan gitu. Yang harus persidangan tetap saja harus saksi fakta. Kalau misalnya bukan saksi fakta,
ya tidak punya kekuatan hukum untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi tidak ada nilainya. Gitu, Mas. Berarti apakah saksi-saksi yang selama ini dihadirkan dari jaksa penuntut umum, karena kita tahu bahwa yang dihadirkan selama ini tidak ada di tempat pada saat Ahok memberikan pidatonya, apakah kemudian keterangan saksi-saksi itu tidak mampu menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan atau paling tidak untuk membuat hakim yakin bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama, Bu Flora? Iya, seperti itu, Mas. Karena kan hakim itu harus memutuskan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang kemudian menimbulkan keyakinannya. Jadi keyakinan hakim harus diambil dari 2 alat bukti yang sah minimal. Dan alat bukti itu harus sah. Sah itu salah satunya itu tadi, saksi fakta, bukan saksi pelapor. Kalau saksi pelapor tidak bisa dijadikan dasar keyakinan hakim. Kecuali misalnya ada saksi fakta nih, 2 orang bersesuaian. Lalu kemudian bersesuaian juga dengan saksi pelapor. Itu bisa. Jadi saksi pelapor itu adalah pelengkap dari saksi fakta yang dianggap sebagai alat bukti yang sah. Nggak bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah menjadi dasar keyakinan hakim. Jadi nggak masuk gitu apa sih alat bukti yang sahnya. Berikan potongan video kurang lebih selama 13 detik dari seluruh pidato Ahok yang kurang lebih berdurasi 1 jam. Apakah itu juga tidak cukup menjadi bukti dari saksi pelapor ini bahwa Ahok melakukan dugaan penistaan agama, Bu Flora? Ya, berarti kan dia tidak melihat pendengar langsung, ya kan? Fakta kejadiannya tidak mengalami langsung, tapi melalui apa yang sudah didistribusikan pada saat itu. Jadi yang salah itu orang yang, kalau menurut teori hukum yang saya tahu, itu berarti orang yang mengedit lalu kemudian mendistribusikan itulah yang menyebabkan yang namanya penistaan atau keresahan gitu loh. Bukan langsung akibat dari pidato pada saat kejadian di Pulau Seribu. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Bu Flora Dianti, pakar hukum pidana melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Bu. Pagi, makasih Mas Kevin. Pemirsa, kita kembali menghubungi reporter Tezar Aditya di Kementerian Pertanian. Tezar, apakah sidang sudah dimulai? Ya kan, nampaknya memang sidang yang agendanya dimulai pada pukul 9 ini sudah akan dimulai karena kami pantau di dalam tadi majelis hakim juga sudah hadir, kemudian juga demikian juga dengan jaksa penuntut umum yang sudah hadir, demikian juga dengan tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama yang tadi sudah hadir sekitar jam 8, kemudian juga Basuki Cahayapurnama sendiri yang hadir sekitar pukul setengah 9 di area gedung Kementerian Pertanian ini. Dan nampaknya sebentar lagi sidang akan berlangsung, namun sayangnya memang seperti kami informasikan sebelumnya bahwa sidang ini tidak bisa disiarkan secara live karena ini juga akan mengganggu independensi hakim dan juga independensi dari saksi-saksi yang akan bersidang. Dan seperti kami informasikan berikutnya, nantinya bahwa persidangan ini akan dimulai dari mendengarkan keterangan saksi melanjutkan persidangan sebelumnya, yakni saksi atas nama Williun Abdul Rashid Dani, karena memang kesaksiannya sempat dihentikan oleh hakim dan juga tim kuasa hukum Ahok yang menyatakan bahwa kekeliruan dalam BAP dan juga kejanggalan dalam BAP ini harus dikonfrontir terlebih dahulu, ada kesalahannya apakah ada dalam penyidik ataukah dalam pihak Will Yudin sendiri atau pihak saksi. Untuk itu memang selain dari 4 saksi pelapor yang rencananya akan dihadirkan dan juga dengarkan keterangannya dalam persidangan kali ini, nanti juga akan 2 dari pihak penyidik Polresta Bogor juga akan dihadirkan dalam persidangan kali ini atas nama Bribka Agung Hermawan, kemudian juga Bribtu Ahmad Hamdani, untuk kemudian mengkonfrontir kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam BAP seperti yang kami laporkan sebelumnya. Sedikitnya ada dua kejanggalan dalam BAP ini. Yang pertama adalah dalam BAP ini disebutkan bahwa saksi Will Yudin sendiri melihat video tersebut pada tanggal 6 September. Ia melihat bahwa Ahok berpidato, padahal kejadiannya sendiri baru berlangsung pada tanggal 27 September atau 21 hari. Ada jeda 21 hari antara ia mengaku melihat dan juga pada saat real kejadiannya pada 27 September. Yang kemudian kedua, kejanggalan yang ada dalam BAP ini adalah dalam BAP ini saksi menyatakan menyatakan kejadian tersebut ada di Tegalega di kawasan Bogor, padahal kejadian ini sendiri terjadi di
Kepulauan Seribu di Kepulauan Seribu atau di Jakarta. Untuk itu memang ini dibutuhkan oleh hakim. Ini juga untuk melihat latar belakang atau juga motif dari saksi, karena tadi juga kami sempat mewawancarai ketua tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Sira Prayuna, yang mengatakan bahwa ia menguji kredibilitas saksi di dalam ruang sidang, apakah ada kepentingan atau tidak, karena ia menganggap bahwa ada beberapa saksi yang telah memberikan kesaksiannya. Di dalam persidangan ada 8 saksi dari pihak pelapor. Ia mengatakan ada dugaan afiliasi politik antara saksi kepada salah satu calon gubernur dan juga wakil gubernur yang saat ini sedang bertarung dalam Pilkada serentak 2017. Kemudian juga selain itu ada juga saksi-saksi yang berafiliasi langsung dengan salah satu partai politik. Menurut Sira Prayuna, memang seorang saksi ini menurut KUHAP ini harusnya berdiri secara independen, kredibel, dan tidak memiliki kepentingan dan juga tidak ada niat untuk menjatuhkan seseorang di dalam ruangan persidangan. Egan. Tezar, apakah ada tanggapan dari tim pengacara Ahok berkaitan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ini? Ya, memang tadi kami sempat menanyakan, kemudian sebelumnya memang ada saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, kemudian menyatakan bahwa ini ada upaya untuk mengaburkan substansi dari persidangan dengan mempreteli satu persatu background atau profile dari seorang saksi. Ini juga dijawab oleh Sira Prayuna, seperti saya katakan tadi, bahwa ia mengatakan bahwa ini adalah untuk menguji kredibilitas dan juga apakah kemudian saksi ini memiliki akuntabilitas, karena dari 8 saksi yang dihadirkan belum ada satupun yang kemudian menyaksikan secara langsung pada saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu, karena rata-rata mereka melihat dari video yang diunggah di YouTube oleh Pemprov DKI Jakarta, di kanal Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga beberapa saksi lainnya malah melihat di video yang di download atau diunggah ke WhatsApp yang hanya durasinya beberapa detik. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan, sebenarnya dapat ditarik benang merah dari setiap pertanyaan yang diarahkan ke saksi ini masih berkutat di seputar video ini dapat dari mana, berapa durasi yang dilihat oleh para saksi, apakah saksi melihat secara keseluruhan video ini ataukah hanya setengah atau hanya beberapa detik seperti yang diunggah oleh Buniani dalam Facebooknya. Kemudian juga ditanyakan biasanya kepada saksi apa kemudian unsur-unsur pidana yang terdapat dalam video tersebut. Kata-kata apa yang kemudian mengandung unsur penodaan agama ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Tezar Aditya langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda berikut.